terkait dengan penangkapan mucikari yang dikenal dengan nama Mami Ica ini, kita sudah terhubung secara daring dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. Selamat sore, Pak Ade. Assalamualaikum, salam presisi, Mbak. Waalaikumsalam, salam presisi. Pak Ade, ini kan kalau kita bicara soal prostitusi, baik itu offline ataupun online, biasanya tidak dilakukan sendiri. Apakah polisi juga mengendus adanya keterlibatan orang-orang lain? Ya, jadi dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan dari tim penyidik Subdit Cyber di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kami mendapatkan fakta bahwa tersangka FEA yang berperan sebagai mucikari ini bekerja tidak sendirian, namun juga ada jaringan yang mensupport terkait dengan prostitusi online yang dijalankan oleh tersangka FEA ini, di mana perannya ini cukup krusial, yaitu terkait dengan perekrutan para anak korban. Ini istilah anak korban adalah anak-anak yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana yang terjadi, yang kemudian dihubungkan dengan tersangka FEA ini, yang selanjutnya oleh tersangka FEA diiklankan, ditawarkan terkait dengan praktek layanan seksual online di akun Twitter milik tersangka. Seperti itu, Mbak. Berarti jaringan seperti apa yang Anda maksud, Pak Ade? Saat ini kita masih melakukan upaya penyelidikan lebih dalam terkait dengan itu. Artinya bahwa tersangka FA dalam melakukan prostitusi online ini yang ditransmisikan, didistribusikan di akun media sosial miliknya, disupport oleh jaringan khususnya yang merekrut anak korban atau anak-anak yang dipekerjakan atau dieksploitasi secara seksual melalui online oleh tersangka FEA ini. Saat ini masih kita dalami, Mbak, untuk terkait dengan keterlibatan jaringan maupun kita lagi mengidentifikasi untuk kita tidak lanjuti dengan upaya penyidikan lebih lanjut. Sudah berapa lama kemudian Mami Ica dan kawan-kawannya ini menjual anak di bawah umur melalui media sosial, dan bagaimana bisa secara terbuka kemudian menjajakan anak-anak di bawah umur untuk menjadi PSK? Jadi hasil penyelidikan yang kami lakukan, jadi untuk tersangka FEA ini telah menjalankan aksinya sejak bulan April tahun 2023, di mana dalam bisnis prosesnya untuk tersangka FEA ini mengiklankan, menawarkan layanan seksual online lewat akun Twitternya, dan setelah itu kemudian di akun Twitter tersebut dicantumkan kontak lain ataupun Telegram miliknya. Apabila nanti ada klien yang akan mengakses lebih jauh terkait dengan promote layanan seksual yang ditawarkan di media sosial tersebut, kemudian yang bersangkutan akan mengontak secara direct ke akun Telegram maupun lain milik daripada tersangka FEA ini. Dari situlah kemudian tersangka FEA ini akan mentransmisikan anak korban atau anak-anak yang jadi korban dari dugaan tindak pidana terjadi ini, baik terkait dengan foto, kemudian nama, termasuk tarif yang ditawarkan oleh tersangka FEA ini kepada kliennya. Seperti itu, Mbak. Ya, sejauh ini yang terdeteksi oleh polisi ada 21 anak di bawah umur yang menjadi korban. Jika ini memang betul jaringan yang lebih besar dari ini, bukan hanya Mami Ica, berarti bisa jadi korbannya jauh lebih banyak dari ini, Pak Ade. Kita masih terus melakukan pengembangan penyelidikan yang kami lakukan, berakar dari pintu masuk ungkapan kasus yang kami lakukan ini. Setidaknya kami mengidentifikasi ada 21 orang anak yang diduga dipekerjakan oleh tersangka FEA ini. Ini berangkat dari keterangan dari tersangka FEA maupun pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain, termasuk hasil profiling yang kita lakukan terhadap akun medsos yang dikelola atau dikuasai oleh tersangka FEA ini, Mbak. Ya, Pak Ade, ini kan ada 21 anak dan semuanya di bawah umur. Ini apakah keluarganya tahu? Karena kalau kita selama ini ketahui, anak-anak biasanya paling tidak masih ada jam malam, harus pulang, kemudian setelah sekolah masih di bawah pantauan orang tuanya. Bagaimana kemudian Mami Ica ini bisa meyakinkan anak-anak ini untuk kemudian bekerja sebagai PSK bersama dengan atau di bawah Mami Ica ini? Oke, ini yang saat ini sedang kita dalami, Mbak. Jadi saat ini tim penyidik sedang melakukan identifikasi terkait dengan temuan fakta penyelidikan maupun penyidikan yang kita dapatkan, bahwa ada 21 orang anak di bawah umur, diduga anak di bawah umur yang dipekerjakan atau dieksploitasi secara seksual oleh tersangka FEA ini. Yang ini saat ini kita sedang lakukan identifikasi, dan nanti kita akan kirimkan panggilan kepada
ke-21 orang anak ini, tentunya kita menggandeng Bapas, Peksos maupun orang tua maupun wali dari ke-21 orang anak tersebut. Kita ingin mendalami lebih jauh lagi terkait dengan jaringan yang digunakan oleh tersangka FA dalam melakukan aksinya ini. Kita tunggu penyidikan dari polisi agar jaringan ini bisa secara tuntas diselesaikan. Terima kasih Kombes Ade Safri Simanjuntak, Dirkrimsus Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat Pak.